Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu lagi di minggu kedua. Kita akan membahas tentang sistem bilangan. Lanjut aja ya ke konsep dasar sistem bilangan. Apa itu sistem bilangan? Sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Konsep dasar sistem bilangan itu dikarakteristikkan oleh basis atau radix, kemudian absolute digit, dan posisi atau place value yang dituliskan sebagai berikut. A kali B pangkat N, dimana A ini adalah absolute digitnya, B itu radixnya, base-nya, kemudian pangkat N itu position value-nya. Basis yang digunakan sistem bilangan itu tergantung dari jumlah nilai bilangan yang dipergunakannya. Nah, konsep dasar sistem bilangan ini yang sering digunakan adalah sistem bilangan desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Dimana sistem bilangan desimal itu adalah sistem bilangan yang menggunakan basis 10 atau deka. Dia menggunakan 10 macam simbol bilangan berbentuk digit angka, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dasar penulisannya adalah A dikali 10 pangkat N. Nah, bentuk nilai desimal ini dapat berupa integer, bilangan bulat, dan pecahan. Dapat ditulis dalam bentuk eksponensial, yaitu ditulis dengan mantisa dan eksponen. Contohnya, bilangan 1234 bisa disebutkan mantisanya itu 0,1234 dikali 10 pangkat 4. Nah, penulisan base atau radixnya itu ditulis dengan absolute digitnya, yaitu A10 atau AD. Ini desimal atau deka tadi. Dalam hal ini yang dituliskan adalah 10, A10. Jadi kalau ada angka 10 kecilnya nih di bawah, itu adalah bilangan desimal. Atau kalau kemarin di contoh soalnya yang minggu lalu tuh H sama D, ya kan, heksa, H dalam kurung H, kemudian dalam kurung D. Nah, itu yang ini nih. Nah, kalau sekarang kita mau menggunakannya, ditulisnya pakai 10 ya. Contohnya nilai 4352 desimal dan 762,15 desimal. Itu diartikan sebagai berikut. Yang 4352 ya. 4 kali 10 pangkat 3 sama dengan 4000. 3 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 300. 5 dikali 10 pangkat 1 sama dengan 50. 2 kali 10 pangkat 0 sama dengan 2. Nah, ini dijumlahkan. Kemudian 7 dikali 10 pangkat 2 itu 700. 6 kali 10 pangkat 1 60. 2 kali 10 pangkat 0 sama dengan 2. 10 pangkat 0 berapa? 1 kan? Nah, 2 kali 1 2. 1 kali 10 pangkat min 1 0,1. 5 kali 10 pangkat min 2 0,05. Sehingga ini dijumlahkan 762,15. Atau gampangnya seperti ini. 10 pangkat 0 10
pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 0 itu kan 1, ya kan? 10 pangkat 1, 10. 10 pangkat 2, 10 kali 10, 100. 10 pangkat 3, 1000, ya kan? Terus nilainya itu 2, 5, 3, 4, ya. Nah, ini 2 kali 1 sama dengan 2. 5 kali 10 sama dengan 50. 3 kali 100, 300. 4 kali 1000, 4000. Nah, dijumlahin lah ini semua. Sama dengan ini tadi. Caranya gitu. Kalau mau menyamping lebih enak. Nanti deh waktu di biner itu lebih jelas lagi. Ya, sudah paham ya? Nah, sekarang sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner itu basisnya 2 atau binary. Dia hanya 2 macam simbol bilangan berbentuk digit angka, yaitu 0 dan 1. Penulisan base atau radiksnya itu dituliskan setelah absolut digitnya, yaitu A2 atau AB. Dalam hal ini yang ditulis adalah A2. Dasar penulisannya itu A dikali 2 pangkat N. Contoh penulisannya 1001, 001112. Berarti ini adalah bilangan biner. Kemudian sistem bilangan oktal. Kalau oktal ini dia menggunakan basisnya itu 8 oktal. Dari oktaan, okta itu 8 oktal. Nah, menggunakan 8 macam simbol bilangan berbentuk digit. Digit angkanya itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Penulisan base-nya atau radiksnya itu dengan absolute digit yaitu A8 atau A dalam kurung O. Kalau di sini kita menggunakan A8. Penulisannya itu A dikali 8 pangkat N. Contoh penulisannya seperti ini. 3, 4, 7 oktal. Kemudian sistem bilangan heksadesimal. Nah, kalau heksadesimal itu menggunakan basisnya 16. Heksa itu artinya 16. Menggunakan 16 macam simbol bilangan berbentuk digit, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A, B, C, D, E, F. Seperti yang di tabel pertemuan 1. A itu 10, ini 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian penulisan base atau radiksnya itu ditulis setelah absolute digit, yaitu A16 atau A dalam kurung H. Di sini kita pakainya A16. Dituliskannya A kali 16 pangkat N. Contoh penulisannya itu A78 heksa 16 nih. Kemudian ada satuan data. Nah, komputer itu bekerja atas dasar sistem biner berupa 0 dan 1 yang disebut dengan bit. Jadi komputer itu cuma kenal 0 dan 1. Ya. Bit ini merupakan satuan data terkecil dalam sistem komputer. Bit-bit dapat digunakan untuk menyusun karakter apa saja. Sebuah karakter dinyatakan dengan 8 bit atau 16 bit. Nah, istilah yang pertama adalah byte, di mana byte adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan sebuah karakter pada sistem ASCII atau
ABCDIC, di mana 1 byte sama dengan 8 bit. Ya, 1 byte sama dengan 8 bit. Lalu ada istilah kilobyte atau disingkat KB, biasa digunakan untuk berkas gambar berukuran kecil. 1 kilobyte sama dengan 1024 byte. Kemudian ada megabyte atau MB, bisa digunakan untuk menyatakan kapasitas RAM dalam PC. Ya, RAM-nya berapa MB gitu. Zaman dulu. Kalau sekarang kan udah giga ya. Nah, 1 MB sama dengan 1024 KB sama dengan 1.048.576 byte. Nah, ini sekarang gigabyte biasa digunakan untuk menyatakan kapasitas hard disk dalam PC. Berapa gigabyte? Biasanya misalnya laptop 500 GB ya kan. Nah, di mana 1 GB sama dengan 1024 MB sama dengan, nah ini banyak sekali nih byte-nya. Lihat aja ya. Kemudian ada terabyte atau TB. Nah, ini biasa digunakan untuk menyatakan kapasitas hard disk dalam mainframe. Kalau zaman sekarang udah jadi hard disk eksternal ya. Hard disk eksternal pasti paling minim gitu kita nyarinya 1 tera ya, dimana 1 terabyte atau 1 TB sama dengan 1024 GB sama dengan, nah ini segini byte. Lalu ada petabyte atau PB, dimana 1 PB sama dengan 1024 TB. Kemudian lanjut ke sistem pengkodean. Sistem yang digunakan untuk pengkodean karakter bermacam-macam. Data disimpan dalam memori komputer menempati posisi 1 byte yang menggunakan kombinasi dari digit biner. Nah, komputer berbeda dalam menggunakan kode biner untuk mewakili sebuah karakter. Ada beberapa kode yang akan dibahas, yaitu BCD, ABCDIC, ASCII, dan Unicode. Yang pertama nih ada BCD, Binary Code Decimal. Nah, ini merupakan kode biner yang digunakan hanya untuk mewakili nilai digit desimal saja. Sebuah karakter BCD dinyatakan dengan 4 bit. Karakter yang tersedia sebanyak 10 angka, yaitu angka 0123456789. Dia ini, si BCD ini digunakan pada komputer generasi pertama. Jadi BCD itu 4 bit. Jadi desimalnya itu 0, BCD-nya 0000. Lalu desimalnya 1, BCD-nya 1000. Desimal 2 itu 0100. Desimal 3 BCD-nya 1100. 4 itu 0010. 5 1010. 6 0110. 7 1110. 8 0001. 9 1001. Nah, ini gimana sih Bu dapat 5 kok BCD-nya 1010 ya? 6 0110. Nah, seperti ini ya. Nih, jadi gampangnya adalah saat bilangan biner ya. Biner itu tadi radiksnya itu 2. Itu 2 pangkat 0. Ini kita 2 dulu nih, bikin ada 4 bit ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 0 itu 1. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Jadi gampang ingatnya, 1, 2, 4, 8. Ya.
Kemudian kalau desimal 1 ya tadi, desimal 1 itu ini doang kan berarti yang dipakai. Nah, jadinya di sini 1 0 0 0 ya, ini doang kan yang ini. Kemudian kalau 2 berarti ini ya kan, ini ada nilainya nih, sisanya 0 0 0. Paham sampai sini? Kemudian kalau 3 itu 2 plus 1 ya kan, nggak ada angka 3 di sini. 2 plus 1 berarti di sini ya, berarti 0 0 3. Kemudian 4 ada angkanya di sini, ada kan 4, berarti di sini kan 1, ini 0 0 0. Lalu 5 itu 4 dan 1, berarti 1 0 1 0. Kemudian 6 berapa? 4 tambah 2 kan? Di sini 4 sama 2 ada, sisanya 0. Kemudian 7 berarti berapa? 1 tambah 2 tambah 4, 7 kan? Berarti 0 1 1 1. Lalu 8 tadi sini kan, 1 0 0 0. Kemudian yang terakhir 9 berarti 8 plus 1, 8 0 0, satunya ada ya, jadinya 9. Jadi seperti itu. Jelas ya. Lalu bilangan yang berikutnya itu adalah ABCDIC, Extended Binary Code Decimal Interchange Code. Nah, dia ini dikembangkan oleh IBM yang diterapkan pada berbagai komputer mainframe. Sebuah karakter ini dinyatakan dengan 8 bit. Karakter yang tersedia sebanyak 2 pangkat 8 sama dengan 226 karakter. Digunakan pada komputer generasi ketiga. Kemudian ada bilangan ASCII, American Standard Code for Information Interchange. ASCII ini dikembangkan oleh ANSI, American National Standard Institute. Nah, sebuah karakter ASCII ini dinyatakan dengan 8 bit. Karakter yang tersedia sebanyak 226 karakter, meliputi huruf, angka, dan spesial karakter termasuk simbol Yunani dan karakter grafis. Kemudian ini contohnya nih, tabel ABCDIC 8 bit. Nih tabelnya ini. Kemudian ASCII 8 bit. Nih. Kemudian Unicode. Sebuah karakter Unicode ini dinyatakan dengan 16 bit. Nah, karakter yang tersedia sebanyak 65.536 karakter, meliputi huruf, angka, dan spesial karakter termasuk simbol Yunani, karakter grafis, simbol Arab, dan Cina. Kita lanjut ke konversi bilangan. Yang pertama itu konversi bilangan dari bilangan desimal ke biner. Caranya gimana sih ngekonversi dari bilangan desimal
ke biner, yaitu dengan cara membagi bilangan desimal dengan 2. 2 ini basis binernya sampai tidak bisa dibagi lagi. Kemudian sisa pembagian diurutkan dari bawah ke atas dalam format 8 bit. Contoh, nilai 89 desimal akan dikonversikan menjadi biner. Ini 89 dibagi 2 hasilnya 44. Sisanya 1. Kemudian 44 dibagi 2 hasilnya 22. Gak ada sisa, jadi sisanya 0. 22 dibagi 2 hasilnya 11, sisanya 0. 11 dibagi 2 itu 10 bagi 2 5 kan. Nah, ini ada sisa 1, 5 sisa 1. 5 bagi 2 itu 2 sisa 1. 2 bagi 2 1 sisanya 0. Nah, dituliskan dari bawah ke atas yaitu 1 0 1 1 0 0 1. Karena penulisannya 8 bit, jadi ditambahin 0 di depannya. Jadi 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1. Biner adalah bilangan biner dari 89 desimal. Nah, penulisan ini jangan sampai kebalik ya, karena kalau terbalik itu beda arti ya. 1 0 1 1 0 0 1, jangan sampai terbalik. Nih, kita cek 89 ya, 8 bit, berarti kita bikin dulu duanya itu ada 8. 8 bit ya. 2 3 4 5 6 7 8. 0 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 4 8 16 32 64 128. Gimana caranya bisa cepat? Nih, 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16, 16 tambah 16 32, 32 tambah 32 64, 64 tambah 64 128. Ya. Kemudian tadi bilangan desimalnya berapa? 89 ya. 89 berarti yang di sini enggak ya. Ya kan? Maksimal di 64 kan. Kemudian 89 itu kita pakai yang tertingginya 64. 89 sini deh. 89 kurangi 64 berapa? 5 25 lagi nih. 25 itu berapa? Itu berapa?
16 tambah 8 24 tambah 1 25, ya kan? Nah, sisanya 0 0 0. Jadinya binernya dari 89 adalah 0 1 0 1 1 0 0 1. Gimana menurut kalian? Mudahan gimana? Kalau saya sih lebih senang yang ini. Kata saya ini cara cepat. Dulu saya juga diajarin sama dosen saya yang kayak gini nih, cara cepat katanya. Lebih gampang ingatnya. Satu, tinggal bikin ini deh. 1 2 4 8 16 32 64 128 gitu. Kemudian ya sama kan sama ini tadi. Menurut kalian simpulan yang mana, yang dibagi-bagi ini atau yang tadi? Terserah ya, saya ngajarin cara cepatnya aja. Lanjut ke konversi dari bilangan desimal ke oktal. Caranya itu dengan membagi bilangan desimalnya dengan 8 sampai tidak bisa dibagi lagi. Caranya sama dengan bilangan biner. Contohnya nilai 147 dikonversikan menjadi oktal. Caranya sama. 147 dibagi 8 itu ada 18. Sisanya 3. 18 bagi 8 2, sisanya 2. Maka tulisnya dari bawah ke atas 2 2 3. Maka dihasilkan 147 desimal sama dengan 223 oktal. Kemudian konversi dari bilangan desimal ke heksadesimal dengan cara membagi bilangan desimal dengan 16 sampai tidak bisa dibagi lagi. Cara yang digunakan sama dengan bilangan biner. Contohnya nilai 1, 2, 3 desimal akan dikonversikan menjadi heksa. 1, 2, 3 dibagi 16 itu dapat 7, sisanya 11. Sisa 11 itu dikodekan menjadi B, ya kan? Maka hasilnya 1, 2, 3 desimal itu sama dengan 7B heksa. Kemudian konversi bilangan dari biner ke desimal dengan cara mengalihkan masing-masing bit biner dalam bilangan sesuai dengan radix dan position value-nya. Contoh bit 1100101 biner akan dikonversikan menjadi desimal. Ini sama kayak yang tadi saya tuliskan cara cepatnya itu 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5. 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. 0 dikali ini 0. Nah ini 0 0 berarti langsung aja nih 0 nih, ya kan? Nah yang ada itu aja yang dihitung. Yang 1 kali 2 pangkat 2 4. 1 dikali 2 pangkat 4 16. 1 dikali 2 pangkat 5 32. Kemudian semuanya dijumlahkan. 1 ditambah 4 5. 5 tambah 16 21. 21 tambah 32 53. Maka hasilnya itu dituliskan 1100101 biner sama dengan 53 desimal. Kalau cara saya yang tadi berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5.
1, 2, 4, 8, 16, 3, 2. Ya kan, ini ada 5 soalnya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, sorry. Makanya sampai 5. Lalu tadi nilainya 1, 0, 1, 0, 1, 1. Nah, berarti yang 0 nggak usah dihitung. Ini tinggal 32 tambah 16 berapa? 48 ditambah 4 tambah 1 sama dengan 53. Kan 48 tambah 5, 53. Nah, seperti itu. Kemudian konversi dari bilangan biner ke oktal dengan cara membagi digit biner tersebut ke dalam 3 digit dari kanan. Ketiga digit tersebut kemudian dikonversi menjadi desimal. Contoh bitnya 10, 10, 10, 11 akan dikonversikan menjadi oktal. Kita kelompokkan 3 digit dari kanan. Jadi 0, 11, 101 dan 10. Nah, 011 itu 3, 101 5, 0, terus 10 ini 2. Ya kan? Lupa lagi, nih saya ingetin lagi. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 1, 2, 4. Di sini 1, 1, 0. Berarti 1 tambah 2, 3. Lalu 1, 0, 1, 1, 0, 1. Ini 4 tambah 1 sama dengan 5. Kemudian 0, 1. Berarti sini kan 0 ya. 1 sama 0, ini satunya di sini berarti sama dengan 2. Nah, ini 253 desimal. Bentuk ininya desimalnya 253 kan. Jadinya 1010 1011 biner sama dengan 253 oktal. Kemudian konversi dari bilangan biner ke heksadesimal dengan cara membagi digit biner tersebut ke dalam 4 digit dari kanan. Keempat digit tersebut kemudian dikonversikan menjadi desimal. Contohnya 1010 1011. Sama kayak tadi kita bikin 4 ya. 0, 1, 2, 3. 1, 2, 4, 8. Itu binernya 1, 1, 0, 1. 3 tambah 8 sama dengan 11. Kemudian 0, 1, 0, 1. Berarti
2 ditambah 8 sama dengan 10. Nah, itu 10 itu desimalnya, ya kan? 11 itu desimalnya. Nah, heksanya 10 tadi berapa? Yaitu A. Kemudian 11 itu B. Sehingga bilangan biner 1010 1011 sama dengan AB heksadesimal. Kemudian konversi dari bilangan oktal ke desimal dengan cara mengalihkan masing-masing bit oktalnya dalam bilangan sesuai dengan radix dan position value-nya. Contoh 371 oktal akan dikonversi menjadi desimal. Nah, ini 1 kali 8 pangkat 0 1, 7 dikali 8 pangkat 1 56, 7 kali 8 56. Kemudian 3 kali 64 sama dengan 192. Kemudian ini jumlah semua 1 tambah 56 tambah 192 sama dengan 249. Jadinya 371 oktal sama dengan 249 desimal. Konversi dari bilangan oktal ke biner dengan cara mengonversikan setiap satu digit oktal menjadi 3 digit biner. Contohnya bit 71 oktal dikonversi menjadi biner. 1 berarti 1 kan paling kanan, jadi depannya 0 0. 7 berarti 1 2 4, ya kan? 1 2 4 sama dengan 7, jadi 111. Jadinya tulisnya itu dari kanan. 1001 nih, 1001. Lalu 11 karena 8 bit jadi tambah 0 2 lagi di depannya. Ya, kemudian konversi dari bilangan oktal ke heksadesimal. Konversi ini tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi harus dikonversikan terlebih dahulu ke desimal atau biner. Contohnya, 243 oktal akan dikonversikan menjadi heksa. Nah ini 2, 4, 3, rubah dulu ke biner. Binernya 3, 1, 1, 0. Binernya 4, 0, 0, 1. Binernya 2, 0, 1, 0. Terus dia dikelompokin jadi 4, 4, 4. 4 bit 4 bit. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1. Kemudian 1, 1 itu artinya 3. Kemudian 0, 1, 0, 1 artinya 10, ya kan? 1, 2, 4, 8, berarti 8 plus 2 sama dengan 10. 10 itu kalau di heksa sama dengan A. Jadinya bilangan 243 oktal sama dengan A3 heksa. Kemudian konversi dari bilangan heksadesimal ke desimal dengan cara mengalihkan masing-masing bit heksa dalam bilangan sesuai dengan radix dan position value-nya. Contohnya 8F heksa akan dikonversikan menjadi desimal. 16 pangkat 0, position value-nya kan 0. Kemudian 16 pangkat 1. F dikali 1 sama dengan 15. F itu 15 kan? Kali 1 sama dengan 15.
8 dikali 16 sama dengan 128. 15 tambah 128 sama dengan 143. Maka 8F heksa sama dengan 143 desimal. Kemudian konversi dari bilangan heksadesimal ke biner dengan cara mengkonversikan setiap satu digit heksa menjadi 4 digit biner. Contohnya masih sama nih, 8F dikonversi menjadi biner, yaitu 4 digit. 8F kita bisa, F itu berapa? 15. 15 berarti 1, 2, 4, 8. 15 berarti 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, ya kan? Berarti ada semua nih. Tuh, sama dengan 15. Kemudian 8 berarti ini 1, sisanya nggak ada. Nah, maka ditulisnya 8F sama dengan 1000 1111 biner. Konversi dari bilangan heksadesimal ke oktal. Konversi ini juga tidak dapat dilakukan secara langsung, tapi harus dikonversikan terlebih dahulu ke desimal atau biner. Sama dengan konversi tadi, oktal ke heksa. Nah, contohnya 8F akan dikonversikan menjadi oktal. Contohnya 8F heksadesimal akan dikonversikan menjadi oktal. Jadi kita pecah nih 8 dan F, rubah ke bilangan biner tapi dibaginya itu 4 bit ya. F itu 15, jadinya 1111, terus 8 itu 0001. Dari 4 itu dibagi lagi per 3 bit. Ini jadi 111, kemudian 1 0 0 lalu 0 1. 111 itu sama dengan 7, ya kan? 1 itu 1, 01 itu 2. Jadinya 8F heksadesimal sama dengan 217 oktal. Nah, latihannya nanti saya share di grup WhatsApp atau di Classroom ya. Kalau masih ada yang belum paham, ditanyakan di forum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.